Dia bilang kayak gitu. Aku udah nggak mau lihat mukanya dia. Jadi aku tuh emang udah dari pas dia ke Bali, mau ke Bali pun aku udah nggak mau lihat mukanya dia gitu. Aku udah nggak mau kenal dia, nggak mau. So many pieces all back together now. What's your vision? Nggak mau gitu, udah cukup buat aku, udah gitu, enough gitu kan. Aku bilang aku nggak mau lihat muka dia. Terus kata Mami Talia, kalau gua mau ketemu lo kan bisa antar lo ke Jakarta. Udah itu kan kita masih ada chatan WA. Iya gua paham banget, nggak usah kau jelaskan, aku juga ngerti, dia bilang. Terus aku bilang iya, intinya kalau pas sama dia aku nggak mau ketemu siapapun tanpa terkecuali, ya aku bilang tanpa terkecuali. Jadi problemnya itu udah lama, cuma aku nggak pernah speak up. Aku berusaha chat orang, aku live, orang nanya, kok nggak sama si kakek? Aku selalu nggak jawab kan, karena memang aku udah nggak mau bahas dia. Dia ngechat aku di DM, nggak pernah aku baca. Dia ngechat aku di WA, nggak pernah aku balas. Dia ngetek aku, nggak pernah aku repost, karena memang aku udah buatku udah cukup. Aku nggak mau lagi berteman sama dia gitu loh. Itu pembahasannya. Apa namanya, untuk yang itu. Kau mau bahas apa lagi? Ada mau kau bahas lagi? Banyak ya, udah kau bahas tapi kontrol ya. Oke. Ini Nanti. Cantik kan? oke. Jadi aku mau bahas kenapa aku pergi sama dia. Jadi begini. Dia itu ada bermasalah di satu geng arisan kita yang namanya Sise gitu, oke. Jadi pas aku quality time sama dia itu, aku udah terlalu banyak waktuku sama dia sampai aku mengabaikan semua kerjaanku dan sampai aku mengabaikan juga untuk kebahagiaan diriku sendiri gitu loh. Jadi aku menemani dia just a friend dan aku tulus buat dia gitu loh. Jadi pada suatu hari si C ini nelpon aku, bilang dia, "Ma, kamu sayang gak sih sama aku?" Aku langsung berpikiran, kok ini anak mikir aku sayang sama dia atau tidak. Dia pasti tahu lah aku sayang, semuanya itu aku pukul rata sebagai teman baikku gitu loh. Nah, terus aku bilang, "Lo kenapa sih?" Gue bilang itu, "Yuk kita ketemu," gitu. Nah, pas saat ketemu itu, sebelum ketemunya aku bilang sama dia, "Eda, nanti aku mau ketemu sama si C, tetapi aku ketemu dulu sama si D di sini gitu." Nah, tetapi pada saat itu aku ketemunya di tempat berbeda di mall, karena pada saat itu aku mau beli pon-pon baru. Nah, pon-pon baru itu aku ditelepon sama store-nya itu ready-nya di jam 3, adanya di mall ini. Langsung aku bilang masih si C, gue nggak bisa deh kalau misalnya ngejemput lo atau langsung direct ke sana jam segini tuh nggak sempat lagi, soalnya pon-ponku itu datang jam segini gitu. Nah, jadi sebagai aku teman yang baik, takutnya nanti tempat yang itu kan adalah tempat di mana dia selalu ada. Aku bilang, "Eda, nanti aku ketemu si C itu di sini." Kenapa? Aku takut nanti pas-pasan dibilang dia, "Loh, kok lu tadi bilang ngomong di sana, habis itu kok ngomong di sini, kan nggak enak." Gitu. Jadi aku kasih tahu dong. Nah, pada saat aku kelar itu pon-ponku aku dapat, nah kita makan dong di satu resto gitu. Tiba-tiba mereka datang dong. Nah, gimana kita nggak canggung? Kalian pikirlah, dia lagi bermasalah dengan si C. Nah, terus aku lagi ngajak makan si C. Nah, aku berpikir, oh ini anak kayaknya menguji sifatku gitu loh. Nah, di situ aku bilang, si C bilang, "Gimana ini, Mak?" Ya udah, gini aja. Say hello ke dia, habis itu kita tunjukkan sikap. Kenapa? Karena aku sudah sebelum kita bertemu itu sudah izin sama dia dulu. Aku ketemu dirimu di sini dan di sini dan di sini. Kurang tulus apa aku berteman? Tidak ada kebohongan. Oke. Tiba-tiba pulang dari situ itu aku langsung ditelepon sama dia di WA dulu. "Apa yang diomongkan si C sama kamu?" Otomatis aku bilang tidak ada. Karena aku tahu mereka ini lagi ada ketidaksukaan satu sama lainnya. Terus dia bilang, "Tidak mungkin. Dia tidak ngomong apa-apa dengan kamu. Sama yang lain aja dia ngomong. Ya udah, ngomongkan aja." Tipe aku itu tidak mau menyampaikan omongan orang. Kenapa? Kalau aku sampaikan, aku tahu kan sifat dia arogan, segala macam, sedikit-sedikit meledak. Ya, orang-orang dikatain gembel, nah, orang-orang semua dikatain miskin. Sehingga aku aja dikatain miskin. Aku ada poin lagi tuh. Aku itu aku itu tidak mau seperti itu. Terus dia bilang, "Ya udah, kalau misalnya kamu lebih membela ke sana, aku tidak mau ketemu kamu lagi," dengan ikon kata-kata. Aku bilang nantiku, "Ya, kalau lu harus suruh aku memilih, aku tipe orang yang tidak bisa memilih. Aku
Kalau misalnya aku mau berteman sama kamu, ya udah. Kalau misalnya aku kesini, kalau kamu lagi ada masalah, aku kesini. Tapi omongan yang di sini aku nggak mau nyampaikan ke sini. Yang kesini pun aku nggak mau nyampaikan omongan yang kesini. Jadi aku di tengah. Dia tidak mau seperti itu. Jadi mau sama mau dia itu aku selalu ada di samping dia. Nggak bisa. Mereka itu sama-sama aku kenal dan sama-sama baik sama aku. Walaupun dia yang mengenalkan ke aku atau siapapun yang mengenalkan ke aku. Intinya mereka berbuat baik sama aku. Ya udah, dua-duanya aku pegang gitu loh. Ya kalau dia suruh memilih, aku tidak memilih siapapun. Nah, aku lihat nih siapa yang mulai mendekati aku sendiri tanpa aku yang datang ke mereka. Nah, si C itu manggil aku, ngajak aku ketemu. Aku lihat kok dia yang caring ke aku, ya udah aku ke sana. Akhirnya disitulah ujung kekecewaan dia dengan aku. Nah gitu, sampai terimbas ke hal kaos seperti ini terjadilah siapa sih sebut ya? Ke yang belikan kaos ini. Alin nggak apa-apa. Alin orang gitu. Tahu. Nah juga dia tuh ya tipe orang yang jadi aku ingat banget aku mau bahas lagi. Jadi ceritanya waktu itu kan kita makan di sushi di Kalibata. Udah gitu dari uang yang kita bayar itu ada kembalian kalau nggak salah 6.000 apa 7.000. Terus aku kasihin semuanya sama waitressnya, dikejar. Demi Allah nih nggak dapet rezeki nih, dikejar waitressnya, langsung diambil gitu. Aku bilang langsung aku bilang kok diambil lagi, itu buat tips dia. Gak boleh katanya, gak boleh ngasih orang tips, itu gak boleh katanya, itu hukumnya haram. Sejak kapan kita bersedekah sama orang itu hukumnya haram ya? Di mana-mana pun namanya kita bersedekah itu malah bagus, itu untuk amal ibadah kita. Dibilang hukumnya haram, itu yang pertama. Kedua kali kita mau keluar dari parkiran Kalibata. Nah, terus pada waktu itu tuh parkir dia nggak, kalau nggak salah itunya habis ya kalau nggak salah, terus harus bayar cash, harus bayar. Dia mau bayar cash, udah mau bayar cash itu parkir kalau nggak salah berapa gitu ya, 3.000 4.000 ya apa berapa gitu. Udah gitu dia ngasih duit 5.000 dan aku bilang dah mas ambil aja, aku bilang gitu. Gak boleh, dia bilang gitu, balikin mas. Jadi 1.000 rupiah pun harus dibalikin sama dia. Dia bilang jangan dibiasain, nanti kebiasaan kayak begitu tuh, dia bilang kayak gitu kan. Ini minta duit sama orang, dibilangnya kayak begitu. Nah, aku mau bahas lagi, makanya aku nggak sukanya sama dia itu begini. Jadi setelah kami pisah itu, mereka itu akan ada tanda tangan kontrak untuk suatu produk. Nah, si Alin ini mengajak aku, ya udah, mak kamu ikut dong sekalian ketemu si G gitu, si G. Oh iya, aku juga pengen menyampaikan sesuatu yang ada di hatiku ke dia gitu, dan ada banyak hal yang aku dengar begitu. Ketemulah kita di satu mall itu. Nah, ketemu juga si Go itu bawa dua sama si Bos sama si D. Nah, si D. Nah, kita itu ada si M, ada si T, ada si A. Nah, pas makan situ ya aku tentunya beretika dong. Nah, si B itu kan yang membawa kita makan situ dan dia itu sebagai bosnya. Boleh kan saya makan duluan seperti itu kan? Itu namanya bukan satu yang kayak mau ambil muka. Namanya itu etika kita pertama kali, first impression kita ketemu sama orang gitu loh. Nah, bicara kalau aku langsung berdebat sama si G, karena aku orangnya tipe yang straight to the point. Kalau nggak suka sama orang, ayo kita kelarin, setelah itu kita baikan, enough, nggak ada lagi masalah buat aku gitu loh. Tetapi kamu harus tahu, aku kalau nggak suka aku akan ngomong sama kamu dimanapun kamu ketemu, aku ngomong. Habis itu kalau aku merasa salah, si G nya bilang gini, lu lagi satu mak, kalau misalnya ada dulu dengar dari orang begini-gini, jangan lu makan mentah-mentah. Oh iya, dalam hati gue, ya juga jangan ini nanti di tag iya. Jangan makan mentah-mentah, katanya begitu. Oh iya juga ya. Ya udah, aku bilang kalau misalnya aku salah, aku minta maaf ya nak. Tuh, jiwa besar kita. Kalau kita ada merasa salah, harusnya kita minta maaf gitu loh. Bukan siapa yang tua, siapa yang muda, siapa yang salah, siapa yang tidak. Kalau misalnya ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itu nggak penting sebenarnya. Okay. Bahas yang dia ngejelekin dokter Oki. Boleh disebut? Boleh, dokter nggak boleh. Oke. Pada saat udah makan bicara segala macam begitu, terus si A ini ngajak aku dong ke kamar mandi. Ayo teman aku ke kamar mandi, ngapain? Ternyata bukan ke kamar mandi, setiap omongan kita yang ada di meja itu ternyata direkam. Aku langsung berpikiran begini dong, tadi aku ngomong apapun pasti direkam dong gitu, ya kan? Nah, hati-hati. Satu hal lagi. Bye bye. Udah nggak usah dipikir-pikir. Nah, satu hal lagi, ketika kita sudah didaulat atau di apa sih dibilangnya, dipercayakan untuk mempromosikan satu produk atau BA, setelah atau masih, kita tidak boleh menjelek-jelekan itu produk kemanapun dan ke siapapun. Nah, itu adalah kunci. Emang aku sih bodoh-bodoh banget sih, belum ngerti sih solusinya, tapi itu aku ada tahu sedikit seperti itu. Nah, dia ini
dapat duit dari si dokter ini. Tetapi Sebut aja dokter Oki nggak apa-apa. nanti mah Enggak. nah si dokter Oki ini aku nggak kenal dia siapa, tapi aku baru kenal dia pas di situ. Nah, aku nggak bisa menilai orang dia baik apa itu kan aku dengar dia baik. Nah, karena semua manusia itu terlahir baik gitu. Terus itu dia kan sudah mendapatkan satu kesempatan untuk menjadi brand ambasadornya si dokter Oki ini. Nah, ketika dia bermasalah dapat tonjok menonjok, dia itu si dokter Oki ini mendaulat seseorang yang menjadi musuhnya. Tahan ke take down nanti. Jangan pakai nada tinggi. Mendaulat seseorang untuk masuk menjadi brand ambasadornya Permisa. Nah, si A itu tidak terima. Kenapa? Salah lagi gue. Setelah itu dia tuh nggak terima, akhirnya dapatlah penawaran dari seorang wanita peri dari luar sana. Nah, dia bilang dong, ya udah kalau misalnya kalau kamu bisa membayar aku segini aku mau, nanti aku tinggal pulangin itu duitnya ke dokter Okinya, kata gitu. Terus itu si A ini langsung lah ketemu sama aku juga, ada makan di situ, makan dengan si wanita peri ini. Nah, terus dia bilang dong, pada saat itu iya muka si K ini beruntusan kayak ada keluar apa sih beruntusan kayak gini, sampai ditunjukin foto sama situ. Nggak bagus emang di situ, begini begono. Maksud aku loh, kok begitu ya gitu. Nah, padahal kan orang yang si dokter Oki ini sudah banyak membantu lo dan tidak menerima uang yang mau lo kembalikan juga tidak diterima. Dan aku berpikir situ, apakah ini yang bisa aku temanin? Nah, di situ aku sudah mulai berpikiran untuk menjaga jarak dengan dia, tapi aku tidak memperlihatkan gitu. Nah, sampai akhirnya aku diserang dengan dia. Nah, bukan dari sebelah sini aja yang dijelekin, dan di sebelah sini juga dijelekin. Nah, udah dia dapat kontrak di sini, terus yang dibilang 1M itu sebenarnya bukan 1M, 1 ember. Nah, 1 ember. Nah, ya itu juga bahas. Yang kan kau tahu juga nominalnya. Nah, nominalnya itu jadi jangan ketok-ketok meja. Enggak, hanya begini. Tetap kontrol emosi dan Coba tanya ala Miss biar bisa di-save ini. Apa? Ala Miss. Thalia Oki. Yes. Apakah benar si kakek itu dibayar untuk brand ambassador Beb YC dari Citra Insani itu dengan seharga 1 miliar? Thank you for question. Sebenarnya tidak seperti itu. Tapi harga sebenar dari si dokter Oki 250.000 dinaikin sedikit lebih. Tidak mencapai 1 ember. Ember campur cendol yang mungkin jatuh lah 1 M. 250 juta. Ditambah dikit lah gitu, 350-an lah lebih gitu, jadi tidak 1 ember gitu. Nah, si si peri ini juga jangan disebut nama lah, nanti aku di ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, aku pas masuk penjara juga sudah nggak apa-apa, aku udah konfirmasi ke orang-orangnya. Si Makassar juga udah nggak apa-apa. Dia benci banget soalnya dikatain lakinya Sophia. Nah, jadi itu si peri dari Makassar ini, Kak Citra ini sudah membantu dia, karena merasa dia itu kayak ngebantu hidupnya lah. Bukan, karena dia merasa kok lu diginikan gitu. Jadi dia tuh kayak mengiring opini orang kayak dia yang terzolimi, teraniaya. Padahal yang nge-brand di sebelah sini pun tidak mengapa-apakan dia, malah mensupport, menelpon, memberi jajan dan apapun bentuknya itu. Tapi kalau lu merasa bilang lu profesional kerja, lu tidak mempermasalahkan siapapun adalah dalam satu rumah itu yang menjadi musuhmu. Lu hanya melakukan tugasmu aja. Selesai tugas itu mau tidak mau, lu pergi. Nah, itu namanya kita profesional kerja. Satu. Kedua, kita tidak boleh menjelek-jelekan apapun bentuk kesalahan dari produk kita selama kita menjabat dan tidak menjabat, sama halnya kayak kita menjabat Miss Queen atau Miss Putri Indonesia atau apapun, tidak boleh. Karena itu yang disebut etika dalam kontrak kerja. Kan kamu tahu namanya etika. Itu nama etika dalam berbisnis. Oke, paham? Pintar gak sih gue? Ala bodoh juga ya. Nah, terus dia kata-katain dong. Iya. Jadi si Kak Citra itu ngetel. Awalnya dulu dia ngatain itu kan gara-gara dia itu ngatur si Citra itu owner Beb YC. Aku di situ. Aku itu sebenarnya. Jadi begini. Kan aku ada juga yang pas dia ngatur-ngatur ke yang kita pergi survei lokasi. Pertamanya itu begini. Kamu itu harusnya baiknya buka klinik yang ada picosure-nya. Ada aku itu yang di apartemen. Yes, yang ada picosure-nya. Nanti jangan sebut nama si kakeknya. Kalau Kak Citranya nggak apa-apa. Enggak, aku tahu kan si kakek yang paling jelek itu loh. Iya. Oke. Picosure-nya biar nanti kita bisa saingin, boleh nggak disebut si dokter itu? Boleh. Si dokter Oki.
pokoknya kamu harus begini. Kamu kan tahu aku ini paling terhits, ternama, terpopuler, nah seperti itu. Nanti aku bisa buat seperti apa yang sudah aku buat di Dr. Oki katanya gitu. Nah nanti kita cari nih tempatnya. Aku ada pernah lihat sih di samping Dr. Oki. Nah dia mau di situ karena tadi Kak Citra ini masih polos dan mungkin dia mau bikin dia masih kayak oh iya ini orang kayaknya membantu Baik, dengan tulus benar, dan benar, segala benar. macam. Oke, tadinya itu dia itu pengen mengarahkan benar-benar ke tempat yang sama, tetapi dibelok-belokkan dulu kayak lihat dulu di sini, lihat dulu sini. Akhirnya oh di sini aja begitu. Oh ini udah bagus, benar-benar kita dekat Dokter Oki. Apa tidak mati nanti Dokter Oki kalau kita misalnya kita nanti takut di take down. Turunkan ininya. Makasih, oke. Nah, apa nanti tidak panas nanti di sana? Oh, apalagi aku QR-nya harus ada Harus ada kantor khusus. harus ada tempat kerja sendiri. Aku nggak mau kayak Aku Stasia nggak ya. mau seperti boleh disebut Boleh, nggak apa-apa. Gue anak gue gorila aja, dia tahu kok panggilan nggak sayang gue Enggak, gorila. udah nggak Ya apa-apa, gorila Stasia. dia dipanggil gue Nancy Beat kan gorila. Nah, karena gue nggak mau kayak si Kayak kamu Stasia ya. Emang kelapa kelinting. dan gajinya juga nggak mau seperti Stasia. Gue harus minta berapa ya? Sampai dia bingung sendiri, gue minta gaji berapa ya Neng ya, dia bilang kayak gitu. Sampai dia searching di Google loh gaji Enggak. PR lo. Dia- Iya searching di Google pasti mau. Dia konsultasi sama si kakak Bunga, sahabat yang lama 10 tahun itu. Oh, iya. Nah, gimana kalau misalnya Beb aku sebagai PR itu minta segini-segini, terus kakak itu jelasin, kamu harus begini dulu, dijelasin sama dia. Nah, terus udah terjadilah pendepean 50 juta buat tadi situ. Itu hampir terjadi. Hampir banget terjadi itu si perempuan peri hampir terjadi masuk dalam jebakannya. Nah, lambat laun itu dia terlalu banyak under control kan nggak? Iya. Mau semua itu dalam under control dia. Nah, Sampai desain interiornya semua mau dia, mau kemauan dia. sementara ketika seseorang sudah membangun bisnisnya, pasti dia punya prinsip dan rules cara hidupnya untuk membangun bisnisnya kan. Oke, mungkin dia bisa menerima satu saran orang, tapi kan itu tidak 100% untuk diterimanya untuk menjalankan untuk bisnisnya. Kenapa? Karena dia berdiri di titik sekarang ini pun juga dengan cara dia sendiri. Nah, tiba-tiba dia itu cancel dong. Nah, dia itu cancel, langsunglah marah nih si kakek cabul. Jelek-jelekin langsung Lo sedikit. ya, katanya gitu. Katanya, sabar. Lo ya, harus lo nanti jadi musuh gue. Lihat aja nanti gue hancurin. Gue akan keluarkan kolagen boleh nggak sih? Ya boleh. Kolagen manja. Dan aku akan banting harganya untuk menjatuhkan. Menjatuhkan semua harga kolagen di Indonesia. Nah, itu dia. Itulah kebusukan dia. Nah, makanya gitu aku takut banget untuk berteman sama dia. Lambat laun aku juga akan dimakannya. Sekarang aja aku tidak bermasalah dimakannya, aku makan lagi, aku kulitin. Akhirnya terus si Citra dikatain suaminya sopir di Ini Arab. ceritanya Kak Citra itu dengan bangganya memperlihatkan kebahagiaannya Di Arab. karena dia mengapresiasi dirinya Iya, bahwa benar. ini loh suamiku dalam hidupku yang Ngebantu, bukan yang pernah berada di posisi yang dimana aku di posisi di bawah, dia selalu ada. Jadi wajar dong ditampilkannya kan suami-suaminya kerjanya dengan siapa. Namanya itu kayak story life itu dia loh perkawinannya gitu. Tiba-tiba dia bilang nih, lu kayaknya ini ya perasaan aku buka-buka fotonya beda-beda loh gitu. Dengan gini kan kalau gini kan Iya. Ini lubang hidungnya kurang besar. Giginya yang kuning itu giginya kuning. Gini. Dengan giginya yang kuning. Lubang hidungnya besar. Nah, lubang hidungnya besar sebelah, giginya kuning, mukanya keriput-keriput bersegi-segi. Halo nih ya. Kok katanya itu kerja Mas Sultan. Supir loh. Halo. Gitu. Ih, bukan teh hidungmu itu mah. Iya. Itu bukan teh hidungmu. Nah, gitu loh pemirsa, tersilet. Itu terus Nah. apalagi ya? Banyak sebenarnya sih poin-poin yang tadi aku bilang kumpulkan. Terus Alin yang dikatain laki Alin miskin. Alin dikatain lakinya miskin. Sekarang ginilah, kita manusia ini tidak semua terlahir kaya. Tidak semua terlahir Sempurna. semua terlahir bisa berkehidupan bercukupan. Nah, tetapi apakah perlu kita menghina seseorang miskin? Apakah perlu kita menghina seseorang cacat? Kata kamu itu seorang yang berpendidikan, Boro-boro. punya Agama yang punya bagus, boro-boro. agama yang kuat.
kamu menghina aku sama juga kamu menghina yang menciptakan aku. Saking kuatnya dan bagusnya agamamu, makanya kamu potong kuntul. Nah, katanya laki Alin miskin. Terus yang di penumpang hidup. Terus yang di samping kamu si Kut-Kut itu siapa? Nah, anak orang kaya kah? Maaf ya dek, karena ini semua sudah terjadi. Jadi kakak ini harus juga membuat kalian seperti apa yang kami rasakan. Apa-apa, aku udah jijik. Kalian ini memainkan mental Ya, kami. Sekarang Kami juga akan balik mainkan mental kalian. Siapa kita duluan masuk rumah sakit jiwa? Kalau aku sih udah gila dulu dari dulu. Aku juga. Aku udah gila dari dulu. Kita kan udah gila. Jadi nggak perlu digila-gilain sayang. Kalau Alin mungkin saat ini dia shock, makanya aku untuk membalaskan sakit hatinya aku yang maju. Kenapa? Kenapa Anda? Jadi si Alin itu, jadi gini. Alin itu nikah resmi sama suaminya udah 2 tahun nikah, pacaran 4 tahun. Laki Alin itu kaya. Mana ada orang Itali gembel, mana ada orang Itali itu miskin. Dan kalau misalkan orang miskin ya, nggak mungkin lakinya itu bisa beliin apartemen. Sekarang gini, mau miskin pun lakinya, mau apapun dia, emang merugikan buat kamu, emang minta makan buat kamu. Hah? Ya enggak, tapi takutnya netizen berpikir emang beneran miskin gitu lah. Enggak, jadi kita harus merubah sudut pandang orang. Jadi tidak semua orang, nggak bisa semua orang bisa kita ini, Mak. Oh ya udah. Sekarang gini kita aja. harus membicarakan emang yang benar fakta. Kita nggak bisa berbicara dengan sudut pandang. Oke. Alin itu sebelum mereka kenal sama Alin itu sudah jaya. Sebelum mereka punya mobil mewah, Alin itu udah punya, walaupun mobilnya cuman itu. Sebelum dan memang dia dari orang tua yang berada. Nah, aku boleh nggak buka status? Boleh. Nah, yang tadi aku ini sebenarnya nggak mau buka siapa diriku ini. Dia ya? terusir doang. Nah, siapa diriku ini nanti boleh aku tag rumahku di mana, boleh aku tag anak adik mamaku di mana. Kalian tanya riwayat hidupku siapa. Aku ini sebenarnya punya bapak tiri, tapi bapak tiri itu Kaltek. Kalian tahu kan Kaltek di Pekanbaru, di Duri, siapa? Nah, aku punya 3 adik tiri. Yang adik tiriku pertama sudah kawin dengan Chevron, sama juga seperti kerja di Kaltek. Yang kedua kerja di Sempurna. Yang ketiga baru kami luluskan kuliah. Nah, jadi omku, adik mamaku yang itu kawin sama tentara. Kakekku pensiunan tentara. Adik mamaku yang terakhir kawin sama tentara. Terus adik mamaku yang keempat itu kawin sama pejabat kota di Riau. Bukan di Riau, di Bali itu bukan di daerah apa sana, nanti pas tahu gitu. Nah, jadi silsilah keluarga aku itu sebenarnya baik semua, tidak ada aib. Akulah aibnya. Makanya aku lari dari rumah karena tidak memberi aib pada keluarga aku. Seperti itu. Basah kursinya, nanti aku mau duduk. Aku sedih sebenarnya, tapi aku nggak mau sombong. Nah, kalaupun mau ditanyakan silsilah keluarga dia, itu sangat menyedihkan. Terus bahas si ini, siapa? Si Om. Gue suka si Om ini. Si Om. Kamu menyentil-nyentil aku. Hey, aku ini mantili ya. Kalau taringku sudah datang, siaplah kamu. Dikatainya aku miskin, dikatainya tinggal di rusun, dikatainya begini, dikatainya jelek, cacat, begini. Kamu itu dulu mantan lonte. Boleh lonte? Nggak boleh. Lonte tapi pelan. Mantan lonte. PS aja, PS. PSK. PS. Mantan PS di Taman Lawang. Harga kamu 50.000, 100.000. Boleh aku kasih besok fotonya di mana tempat kamu? Dan satu lagi Om, kamu itu dulu itu mantan PS di Grogol, diusir sama senior-senior. Kenapa? Karena kamu itu terlalu sombong. Diambil sama Babe itu kami kenal. Kami itu semua menjauh dari dia. Kenapa? Karena kami itu merasa dia itu tunggu, jangan di skandal muda dulu. Di skandal muda dulu ada Grogol. Oh, di skandal muda dulu. Iya, naik skandal muda dulu. Jadi kamu tuh jangan teriak PS kalau kamu tuh PS. Nah, jangan berasa kita udah ada sekarang, udah cantik sekarang, kita lupa masa lalu kita. Makanya aku tidak mau pernah sombong. Kenapa? Karena aku itu dulunya merasa pernah paling titik di bawah banget. Oke, mungkin aku tidak bisa mengakui diriku ini sempurna banget, baik banget, tetapi aku mencoba untuk yang terbaik dari diriku. Kalaupun ada silap-silap, namanya aku itu manusia, wajar. Emosional itu tidak selalu stabil dalam setiap harinya, pasti ada beda-bedanya. Itu namanya moody. Nah,
Tetapi aku tidak pernah menyakitin orang. Kalaupun aku menyakitin orang, aku akan minta maaf. Terutama sama si gorila. Nah, seperti itu. Nah, kamu bilang, emang kalau yang tinggal di rusun, kalian tahu lah ya kalau tinggal di rusun itu seperti apa. Orang rusun itu marah loh semua Om. Marah. Itu nggak usah bahas sih. Nah, tapi nggak apa-apa. Bahas busuk-busuknya dia Oke. aja. Nanti bosen orang. Oke, emang si Om orang kaya. Nggak tahu dulu punya masalah ya kan? Keponakannya sakit. Kamu minta sumbangan. Kamu nggak malu sekarang mengginiin kita dengan orang-orang yang menyumbang dengan kamu? Berasa hebat, berasa kaya. Jangan sayang. Kita ini sama-sama punya masa lalu, sama-sama punya aib, sama-sama punya keburukan, dan kita ini sesama warrior. Seharusnya kita ini jangan merusak citra warrior. Kenapa? Karena dampak dari sekarang ini merusak warrior di luar sana. Jadi seharusnya Talia Auki hidup. Seharusnya tadi citra waria ini sudah bagus. Oh, si Gaby begini memperjuangkan miskin segala macam, membangun konsep yang baru buat waria, membuat sudut pandang orang. Oh, waria punya talenta. Waria bisa untuk dilihat juga sebagai manusia biasa yang punya talenta, skill. Nah, kamu merusak. Kalian merusak semuanya seperti itu. Mereka sih. Mereka merusak. Kenapa? Karena kita saling buka aib. Nanti orang berasumsi semua transgender atau semua waria itu ya sama kayak gitu loh. Padahal nggak semua kayak gitu. Dengar, ada yang namanya stigma. Stigma itu melekat pada kita. Waria itu, apalagi kita ini kan minoritas. Ya, kita ini adalah minoritas yang kecil. Kenapa kecil? Karena kita yang selalu membuat kita kecil. Ketika kita membangun untuk diri kita besar, kita akan besar. Dengan apa? Dengan prestasi dan skill dan talent kita. Nah, tapi kamu membuat minoritas kecil ini semakin mengecil. Kenapa? Kita ini di masyarakat dianggap sampah. Sampah. Jadi image-nya itu jadi seharusnya hancur. kalau kita dianggap sampah ini kan bisa didaur ulang. Buatlah kita daur ulang yang bisa berharga di mata masyarakat. Nah, kamu ini merusak semuanya. Ada yang bilang kita drama. Talia itu tidak pernah drama dimanapun. Ada yang bilang Gaby itu bohong. Nah, Mak, kau kenal aku bertahun-tahun. Pernah nggak yang terucap dari mulutku itu sebuah kebohongan? Tidak ada. Nah, boleh tanyakan prestasi Talia di Jakarta ini sama luar negeri. Gak usah dulu, di Jakarta dulu. Semua yang ada tetua-tetua di Indonesia, waria, Talia tidak pernah mencelakai dan menodai hati mereka. Satu. Aku ini dulu pernah ikut Duta HIP 2010. Tapi keluar negeri. Aku itu sepanggung dengan Seruni dan aku mendapat Miss Intelligent. Dengan postur tubuhku, dengan kecacatan seperti ini, tapi aku punya IQ dan punya cara pikir yang bagus. Jadi kamu tidak boleh merendahin aku. Dan aku pernah didaulat untuk menjadi salah satu ICAP International Konferensi Asia Pasifik. Speaker. Nah, jadi speaker namanya. Iya, bukan. Pembicara, public speaking. Iya, speaker kalau bahasa Inggrisnya. Di Korea selama 10 hari. Dan aku juga direkrut di Bangkok sebagai youth lead. Youth lead itu adalah singkatan dari pokoknya kayak asosiasi. Iya, asosiasi anak-anak muda untuk membicarakan sudut pandang terhadap permasalahan yang ada di dunia seperti LGBT, seperti HIV/AIDS, hak asasi manusia. Dan aku pernah menjabat 3 tahun sebagai koordinator OPSI, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia, yang dulu kantorku berada di depan Sarina itu. Benar. Nah, di situ. Jadi sayang, aku itu diam kenapa? Aku pura-pura bodoh kenapa? Karena dalam hidupku adalah bagus kita pura-pura bodoh di depan orang pintar. Kenapa? Setiap orang pintar tidak akan pernah mau dibodohkan. Nah, jadi aku itu selalu diam dan mengalah. Itu tipe aku. Tapi karena orang pintar itu tidak pernah dan tidak perlu mengaku dirinya pintar. Benar. Tapi kalau orang bodoh itu selalu mengaku dirinya pintar. Nah. Sama seperti kalau misalkan orang jelek itu selalu mengaku dirinya cantik. Nah. Karena kalau orang cantik real tidak akan pernah ngerasa dirinya cantik. Nah, satu hal lagi, kakek. Nah, satu lagi kakek, om, kucing. Kesuksesan itu bukan hanya dinilai dari kamu punya harta, dari follow Instagram, dari follow Instagrammu pun semua ngebully lu, makanya lu nggak berani aktifkan komen. Tapi kesuksesan itu bisa dinilai bagaimana kita dapat mensukseskan orang lain dan memanusiakan manusia dan bisa membagi hal yang positif bagi orang sekitar kita, maupun dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup besar. Itulah hal yang terpenting dinilai dari kesuksesan dari setiap manusia. Jadi jangan pernah berbicara
seorang miskin, kecacatan dari seorang, segala macam itu tidak penting. Kenapa? Karena kamu tidak kekal di dunia ini. Dan kamu tidak sempurna. Dan satu lagi, jangan pernah merasa kuat sama siapapun. Ingat, kita sesama manusia pasti masing-masing diberi Kekuatan dan kelemahan. yes. Selagi kamu makan nasi, Aku makan tidak nasi. pernah takut. Kalau Tapi kamu makan besi, baru kita ampun, mundur. Bang Jago. Ampun Bang Jago. Teng 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 teng. Ampun Bang Jago. Siapa? Oh ya. Kita bahas dekong perdekongannya. Kemarin Ya, bapaknya yang dekong. Kemarin nyebut-nyebut Mbah Dukun si Om. Bukankah Anda ratu hulala juga? Bukankah Anda ratu menyan? Kan ada yang bilang ada batu kalau Anda sakit hati Anda pegang-pegang orang itu bisa mati. Aduh, udah deh, gak usah halu. Sekarang gini deh. Kalau lu bisa matiin orang, ya sekarang udah gini. ya. Kita udah mati dong yang lu bukan benci. bukan gitu. Gini, kamu mau melangkahi yang pencipta. Hah? Gak bisa sayang, kalaupun kamu mau santet aku bagaimanapun kalau bilang Kau Tuhan. pernah nggak ceritain dia bilang, bapakku itu dukun paling kaya dan paling terkenal di Nias. Nah, oke. Nah, kalian itu nyindir Eko Mbak Dukun. Emang nama aku sekarang aku nggak mau munafik, terserah semua orang Eko namanya. membilang Eko aku. Chandra. Ketika kalian mau mencintai aku, alhamdulillah aku pun tidak ingin merasa Sama untuk kayak aku, menjadi Dedi selebgram. Aryadi. Tidak pernah ingin menjadi terkenal, tapi ini dikenal untuk menjadi seperti ini. Alhamdulillah ini dan rezeki, dan aku akan menggunakan sebaik-baik mungkin kesempatan yang ada. Namaku memang Eko Chandra dan aku seorang waria. Kenapa? Masalah karena aku jadi seorang waria, tidak kan? Nah, manusia itu bukan dinilai dari gender ataupun siapa latar belakangnya, tapi waria itu bisa dinilai dari quality dan kualitas quantity. Karena gender itu sebenarnya gini loh. Gender itu tidak punya status sebenarnya. Iya. Cuma itu gender itu hanya memperjelaskan sebuah lingkaran perempuan dan laki-laki. Sebenarnya kalau di Thailand ya, kalau kita ikut sistem Thailand, memang Indonesia tidak ada seperti itu. Tapi kalau di Thailand itu gender itu adalah bukan sebuah tanda pengenal, bukan tanda pengenal. Jadi kalau misalkan kayak baju nih, kalau laki-laki pakai baju perempuan, ini baju ini tidak punya jenis kelamin gitu loh. Jadi baju perempuan bisa dipakai sama siapapun kalau kita berpikir yang open mind. Tapi memang karena kita hidup di negara yang mayoritasnya agama muslim, jadi kita sebagai minoritas ya kaum transgender, kita sadar diri aja, kita tidak mau memakai sebuah idealis dari negara luar Indonesia gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita manusia itu bukan dinilai dari gendernya, tapi bagaimana dia bisa memanusiakan orang lain. Benar. Dia bisa bermanfaat dengan orang manusia. lain. Kita menilai itu dari kualitas hidup dia dan cara pandang dia gitu loh. Kalau misalnya gendernya perempuan tapi dia tidak beretitude, nah ini seperti si Om, dia merasa cantik, merasa. Dan satu hal lagi sebelum aku lupa, ingat ya sayang ya, seberapa mahal pun harga outfitmu tidak akan bisa membeli namanya kelasmu. Jadi seberapa mahal pun harga tasmu yang kamu pakai, seberapa mahal pun harga baju yang kamu pakai, tidak akan bisa membeli sebuah kelas, tidak akan bisa membeli sebuah harga dirimu. Kalau kamu orang yang tidak berkelas, kalau kamu orang yang norak, kamu mau pakai tas Hermes sekalipun tetap murah di badanmu. Hidup. Nah, jadi untuk sekarang aku warning buat kalian, Om, kakek, kucing, stop. Karena kita tidak ingin drama ini berpanjangan. Tapi kalau aku lihat kalian lagi masih mencolek aku, mencolek Alin, mencolek Gaby, kita teruskan sampai kemanapun kalian, sampai perang darah. Semua persatuan waria seluruh Indonesia, aku bangunkan sekarang untuk mereport Instagram mereka bertiga. Kenapa? Ini merusak citra waria Indonesia. Kita semua siap bantu, Mas. Merdeka, Thalia. Jadi tidak ada lagi persepsi di luar sana bahwa ini settingan waria, settingan seperti ini akan memberikan image buruk bahwa waria itu kalau berantem begini loh citra buruknya, begini loh sebenarnya asli mereka. Tidak, ini tidak ada drama. Demi Allah, buta mataku besok kalau ada drama. Mana ada orang yang mau dihina fisiknya seperti itu.
Sematkan ini dokter, oke, join reseller. Nah, biar orang pada punya. Nah, kita bisnis dikit ya, kita iklan dikit. Jadi kalau kalian yang pengen punya penghasilan lebih, kalian boleh join jadi reseller di Benings Indonesia. Itu miliknya dokter Oki. Jadi kalian bisa punya penghasilan jutaan rupiah setiap hari. Jadi bisa DM dokter Oki, bisa DM Stasia untuk join menjadi reseller di seluruh Indonesia. Mari kita beningskan Indonesia. Jadilah bening sekarang juga seperti kita. Nah, dah lanjut, apalagi ya? Poin-poin mana? Kau Poin. nanya ke aku. Poin yang udah kita catat supaya kita nggak lupa. Pecahkan tetek Mak Gebi, asuk kau BUB. Pecahkan tetek Mak Gebi katanya. Ada, kita udah catat poin-poinnya, jadi yang ya. Nah, tadi masalah dokter Oki udah masalah Nikita udah, masalah Citra udah, masalah si kucing piaraan Om udah, si Omnya juga udah, si kakeknya kakeknya banyak banget. Ntar dulu ya. Oh ya, ciuman. Masalah ciuman. Tanpa kita jelaskan mereka udah selalu sih seperti itu gitu loh. Jadi nggak usah dijelaskan. Jadi maksud aku begini loh. Kita harus mereka itu kan sangat pandai untuk mengiring opini orang, playing victim gini. Apa yang kalian dengar di media sosial ini hanyalah tampilan untuk menghibur kalian. Jadi begini, semua selebgram itu mempunyai konten yang berbeda, apa yang menaikkan popularitas mereka. Apa yang mereka sajikan sekarang. Para penikmat di luar sana, kalian harus pilih sajian mana yang bisa kalian terima kasih, sajian mana yang bisa mengedukasi kalian, tetapi itu jangan selalu dimakan mentah-mentah. Nah, aku mau bicara. Basah nih kursi ini pasti. Kan harus acting, ada kayak nangis segitu loh, drama. Jadi buat kalian nih ya, aku kasih gambaran juga. Boleh selesai aku live, kalian unfollow Masal plus report akunnya ya, si Om sama si kakek sama si kucing, report akunnya, unfollow Masal ya. Itu. Terus kalau misalkan kayak kita pembahasan ya, dukung Miss Indonesia. Jadi kita udah bahas gini, orang komen dukung Miss Indonesia karena jadi sebenarnya kita sih males. Dari kemarin tuh kita dipancing-pancing terus, disindir-sindir terus. Kita udah diam. Dia nelpon Stasia, dia bilang ya udah kita berhenti ya, kita tutup buku. Oh ya udah kita tutup buku. Tiba-tiba dia dilanjut lagi gitu loh, disindir lagi, dilanjut lagi. Akhirnya ya udah bikin kita yang semuanya akhirnya naik pitam gitu. Ini live-nya bakal aku save. Kalian bisa nonton nanti atau bisa mau posting dimanapun di YouTube, kayak di Kutub Utara, kayak di apa kayak, boleh banget ya. Sayang, sini kakak bisikin, kata Stasia. Apa sayangku? Nah. Nih, mana catatmu? Lihatkan. Nih. Sini aku cerita cacatanku. Iya. Gini. Jadi cacatku ini sebenarnya tidak ada disiram omku ataupun nanti aku nih nangis beneran kalau ini. Nah, sebenarnya ini hal yang sangat pahit ku hadapin. Jangan nangis nanti ini mereka nanti jadi jangan sampai jadi si Om. Oke, sebenarnya makanya aku marah adalah ketika kamu mencela apapun itu dari diriku, aku tidak akan marah, makanya tidak pernah aku tanggapi. Tapi kena dicela dari fisikku ini. Sebenarnya ini leherku ini adalah ketika aku itu lahir 3 bulan dititipin ke nenek aku. Lahir 3 bulan dititipin nenek aku itu tinggal sama nenek aku itu sampai aku berumur 13 tahun. Nah, aku itu tidak minum susu ibuku, tapi aku itu minum air apa sih, nasi apa itu? Tajin. Air tajin. Nah, pada umur 3 tahun itu aku sakit-sakitan seperti bisul, kata nenek aku. Nah, jadi pada zaman dulu itu kan tidak mengerti untuk bawa berobatnya kemana. Jadi mereka itu pencetin. Jadi aku itu ada keloid. Nah, lukanya itu. Jadi aku itu tidak sembuh selama 6 tahun. Aku itu berobat kemana-mana tapi tidak sembuh sampai menemukan satu Sinse itu adalah pengobatan Cina, dan aku diharuskan minum ramuan Cina itu selama 6 tahun. Tetapi aku tidak boleh makan makanan yang seperti amis-amis seperti ikan, telur dan lain-lain. Cuman aku hanya boleh makan tempe, tahu dan sayur-sayuran. Nah, tahan, jangan nangis nanti hidup Thalia, bunuh Thalia. Nah, jadi untuk fitnah-fitnah di luar sana itu tidak ada
om aku untuk menyiram air panas, tetapi memecahkan kepalaku ya pada saat kecil itu emang aku itu orangnya yang sangat cengeng satu, dan aku itu gesturnya lebih ke perempuanan dari aku sejak kecil. Nah, omku itu sedikit temperamental, tapi aku tidak menyalahkan omku. Kenapa? Masa lalu biarlah berlalu, karena dari masa lalu itu aku belajar untuk hidup di titik sekarang untuk menjadi. Jangan nangis, tahan. Hidup Thalia. Bunuh Thalia. Basah nangis. Basah. Dia lagi-gilanya ya. Kau masuk angin juga nanti. Ya udah, jadi di luar sana itu yang bilang aku cacatnya begini, cacatnya begitu, jangan dipercaya gitu loh. Sekarang apapun kecacatan dari setiap manusia itu adalah ciptaan yang di atas. Kamu tidak boleh menghina. Kenapa? Karena ketika kamu menghina, berarti kamu menghina penciptanya. Berarti kamu adalah orang yang tidak menghargai Tuhanmu sendiri. Jadi aku bilang buat kamu yang di luar sana, aku tidak mendendammu ketika kamu tidak ajang di kampung ini. Ketika kamu tidak akan lagi membuat hal ini Rian Ibram tuh membesar. komen tuh. Bang Rian. Thalia, I love you. Siapa itu? Rian Ibram presenter insert. Nah, jadi aku bilang tolong hentikan apapun opini-opini orang yang menjelekan aku di luar sana. Jangan nangis. Oke, sekarang ini kamu itu sangat disanjung. Aku tahu kamu orang yang besar sekarang di Indonesia Boro-boro. ini. Besar Seperti apaan? kamu bilang apapun, kalian tidak bisa. Enggak, gue gak ikhlas kalau lu bilang dia besar, enggak. Biarkan, itu kan dia yang bilang. Jadi maksud aku adalah Ikhlas tolong gue. kita sebagai waria di Indonesia ini hanya community yang kecil, jangan dibuat menjadi rusak dan mengiring opini orang untuk banyak loh transgender yang punya talenta di luar sana berjuang untuk membangun image kita lebih baik. Benar. Untuk apa kita rusak dari hal-hal seperti ini Seperti gitu loh. aku bikin Miss Queen itu. Oke, tentang orang itu. bilang kalian pansos, kalian begini. Aku tidak ingin pansos, aku tidak ingin apapun kalau emang itu tidak melibatkan aku. Sekarang gini, kalian limpahkan aku di masalah, terus aku di polo, terus aku dilirik sebuah brand. Apakah aku salah untuk menerima itu? Nah, aku pertanyakan. Bukan aku yang minta, Tuhan yang memberikan rezeki ini buat aku. Tapi aku bilang buat kamu, Eda, please, kita ini sesama-sama suku yang sama. Jangan sampai sebut nama. Sama-sama di satu daerah yang sama. Kalaupun kamu ada salah sama aku pun salah sama kamu, mari kita selesaikan. Kan kemarin aku sudah ada teleponan sama kamu berapa kali. Setiap masalah yang ada pun aku langsung to the point. Aku telepon kamu, apa maumu? Kenapa? Selalu kamu yang ingin mau ditelepon, selalu kamu ingin. Ini kita tidak melihat siapa pemasalahnya, siapa yang lebih tua dan siapa yang harus minta maaf. Kalau misalnya kamu adalah seorang manusia, tolong berjiwa besar, telepon seorang yang bersalah sama kamu, selesaikan. Jangan kamu libatkan kemana-mana sehingga kamu membuat playing victim gitu loh, sehingga banyak yang terlibat di dalam hal ini sehingga menjadi membesar kesana kesini. Nah, sekarang semua sudah besar seperti ini. Mari kita redupkan lagi, kita membangun hal-hal baru. Kalau misalnya kamu mau bekerja seperti ini, silakan. Aku dengan dunia aku pun silakan. Sebelum kamu membuka aibku pun, aku udah buka aibku semuanya. Jadi kalaupun kamu mau buka, silakan gitu loh. Jadi maksud aku, stop lah. Walaupun kamu tidak menyebutkan nama apapun itu adalah suatu bully buat body shaming. Karena satu orang mungkin 1 juta di dunia ini cuman aku yang memiliki seperti ini. Jadi otomatis orang pun hanya bisa, aku keluar pasti otomatis mata orang melihat, oh ini dia begitu. Nah, aku itu tidak mencari makan dari hal-hal seperti ini. Kamu tahu juga sebelum aku masuk ke situ, aku lebih bagus menjual diriku, aku lebih bagus hal seperti ini, tapi aku tidak, tahan. Aku tidak mau yang membuat drama sehingga banyak hal yang terlibat seperti ini, karena nama aku itu tidak pernah yang membuat drama. Selama aku di Jakarta ini tidak pernah yang membuat drama. Nah, even pun aku ada berantem sama orang, pasti aku akan mengalah dan aku harus ambil bagaimana cara menyikapinya. Aku udah pernah ngerasain. Aku pernah bertengkar sama dia gara-gara dia marah karena aku kan doyan belanja, nggak bisa kontrol. Akhirnya kita loh, dia minta maaf duluan, dia ngalah, padahal dia lebih tua dari aku gitu loh. Kalau aku bilang aku kebal bulian, ya dari kecil aku juga sudah dibully dari sekolah pun makanya aku lari di umur 13 tahun aku dibully. Tapi karena ini sebanyak followers kamu itu mengetahui gitu loh, itu sangat memalukan banget. Nah, jadi aku Jangan nangis. kayak merusak mentalku. Nanti dibilangnya kita drama kayak mereka gitu. Kita bukan orang lemah, gini ya. Karena kita gini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tuh masing-masing tuh punya background.
ya. Sekuat apapun kita yang terlihat di mata orang lain itu, kita punya kelemahan ya. Apalagi kayak kita udah dari kita ya, sehampir dari bagian kita semuanya kaum transgender atau LGBT itu rata-rata manusia-manusia yang terusir dari keluarganya. Jadi kita semuanya itu masing-masing punya background yang mungkin nggak bagus, background yang tidak baik, background yang menyedihkan gitu loh. Tapi kita berusaha untuk bagaimana caranya kita untuk fighting, untuk menunjukkan sama orang hal-hal positif. Bagaimana kita menunjukkan sama orang kalau kita itu strong gitu loh. Karena kan kayak kita udah kaum minoritas aja udah lemah gitu loh. Kita udah lemah di negara kita sendiri. Tapi bagaimana caranya kita nggak terlihat lemah di mata orang lain? Ya dengan cara, ya kita harus berjuang, fighting untuk hidup kita sendiri dan komunitas kita. Jadi kayak begitu. Terus masalah yang si kucing gebukin di Bali. Nah, kau saksi hidupnya sama Cevita sama Alin. Nah, sebenarnya aku ini sebenarnya orang yang gak mau buka-buka aib orang di publik seperti ini. Even pun aku misalnya kalau ada bermasalah sama orang itu, ya udah, misalnya aku bermasalah sama kamu, aku akan cerita ke dia, kok Gaby begini ya, seperti ini sama aku, terus apa ya salahku dan aku harus menyikapin apa. Tapi karena ini sudah apa sih, jadi kayak apa publik gitu ya, konsumsi publik, ya udah. Jadi sebenarnya saat pertama kami berteman, itulah kami untuk pertama kali pergi holiday bareng-bareng. Ada Alin, ada Ceyani, ada Cevita, ada si kakek, ada si Ku, ada suaminya Ceyani ya, ada suami Ceyani, ada aku. Nah jadi kita tuh lagi pergi ke suatu mall, ke Beachwalk, ke suatu Beachwalk. Ada juga mantan aku. Siapa? Ada lah, nggak usah disebutin. Kan itu saksi, kalau misalnya hanya teman-teman kan bisa dibilang bohong. Jadi saksi. Jadi kami pergi ke satu restoran. Aku nggak boleh ngeliat ke situ dulu ya, soalnya aku orangnya kadang-kadang kalau udah terlalu jadi kayak, kau nggak usah baca komen aja, nah kayak gini. Nah benar, ini sebenarnya kalau baca komen aku jadi sedih. Nah jadi pergi ke satu restoran. Jadi si Kak ini mau pergi ke toilet. Nah, mau pergi ke toilet, jadi aku nggak tahu. Kucing gitu, orang kak nggak paham. Kucing. Nanti marah juga nggak? Enggak. Si kucing. Bukan si Kak itu si kakek cabul. Oh si kakek aja sebut kakek. Si kakek cabul ingin pergi ke toilet. Jadi aku nggak tahu ini rulesnya mereka itu bagaimana. Jadi kalau kata si kakek, kalau dia pergi ke toilet itu jangan ditinggalin sampai selesai dan harus ditungguin. Nah, si kucing ini pergi duluan sama kami, naik ke atas. Nah, si kakek ini kehilangan si kucing. Nah, habis itu si kucing nyusul ke toilet. Tiba-tiba kata si J itu dia di bawah itu udah dilempar gitu pakai sendal. Nah, aku nggak tahu dong karena si kakek cabul ini kan pengen roti yang aku makan. Aku belikan satu pas dia udah datang di table. Aku bilang, kakek ini buat kamu roti yang aku beli tadi. Terus diambil dong roti aku yang aku itu, dilempar ke muka si kucing. Bam, aku langsung shock. Kok begini, ini kan tempat publik gitu loh. Terus dia tunjuk-tunjuk mukanya, terus kayak lakinya si, boleh sebut nama gak sih? Lakinya Ciani nggak apa-apa. Lakinya Ciani, si abang lah ya, si abang bilang aja dia peribunga, nanti ke bawah nggak enak kan bawa orang. Si peribunga sama lakinya itu langsung pergi ke meja yang lain gitu loh. Jadi mereka itu kayak kan tidak semua orang bisa menerima hal yang seperti itu di publik gitu loh. Kayak si abang kan orangnya lebih sensitif. Karena walaupun laki kan ada yang tipe-tipe yang ada tipe karakternya kuat, ada yang sensitif, ada yang apa, itu kan berbeda-beda gitu loh. Dia tuh orang yang tidak pernah melihat orang yang tidak memanusiakan gitu loh. Nah, kita pikir itu kelar di situ aja. Nah, habis selesai di restoran itu kita pergi makan malam ke sebuah restoran. Jadi ada nama situ Food Spite ya. Food court. Bukan Puspa yang buat kaki yang ada ikan-ikan kecil-kecil itu. Nah, jadi si kakek ini kan dia masukkan kaki ke situ. Nah, terus ikan-ikan itu menggigitin kakinya. Terus si kucing itu pengen dia masukin kakinya juga ke dalam itu. Si kucing ini nggak mau. Si kucing ini nggak mau, kenapa? Karena kan tingkat kegelian seorang itu berbeda-beda gitu. Tidak semua orang bisa digeli-geliin seperti itu. Jadi dia menolak. Terus si kakek cabul ini langsung mengginikan dia, langsung dipukulin, pong gitu. Kami pas di meja makan langsung shock semuanya. Nah,
Iya, Iya. jadi aku kan merasa di situlah sebenarnya hatiku terluka pertama kali. Tetapi karena aku saking polosnya sama si Kak ini, aku bilang sabar ya sayang, sabar. Nanti kamu harus kuat, aku bilang gitu. Tetapi ternyata itu ya memang udah bukan jatuhnya itu mereka udah dalam kehidupan sehari-hari itu udah hal yang lumrah Iya. gitu loh. Aku udah nyaksiin. Nah, jadi aku tapi tapi udah lama tetapi ya, itu 2 tahun. melukai dari semua hati kita yang ada di situ gitu. Jadi kita melihat jadi ketika suatu arahan yang tidak diterima sama si A, dia akan menunjukkannya ini power gue. Jadi kalau gue suruh sesuatu sama lo di depan orang, lo harus nurut gitu loh. Tapi kan itu tidak memanusiakan manusia gitu. Apalagi kayaknya udah capek deh gue. Iya sih, nanti kalau misalkan ada poin-poin paling kita tunggu aja. Kalau dia ngusik-ngusik kita, sebenarnya sih gini loh ya, spesial buat aku ya sebenarnya ya. Aku tuh udah malas, Matalia udah tahu. Aku udah nggak mau namanya huru-hara sama sekali karena aku ngerasa hidupku di Bali itu yang aku udah tenang, aku fokus ngurusin bisnisku, aku dibilangnya nggak punya mobil nih ya. Alhamdulillah mobilku tuh ada. Ya, mobilku ada di kampung. Memang di Bali aku nggak punya mobil dan aku di Bali pun memang aku ngontrak apartemen itu aku per tahun karena memang karena aku lagi mau bangun villa di Canggu gitu loh, dan aku lagi fokus untuk klubku juga itu kan grand opening tanggal 17. Jadi kalau misalkan mau barbar atau huru hara memang sebenarnya udah bukan aku gitu loh. Aku udah nggak mau lagi sama sekali. Tapi karena sahabatku yang belasan tahun disentil, dipermalukan, difitnah dan lain-lain, ya akhirnya kita semuanya ini sebagai sahabatnya turun gunung gitu loh. Ditambah lagi pas Thalia dihina sama dia. Semuanya semua transgender di seluruh Indonesia di grup itu semuanya bersatu gitu loh, bersatu. Jadi bener-benernya bersatu gitu loh. Jadi dulu ya, nih aku mau cerita story-nya. Waktu pas aku temenan sama dia, aku tuh dijauhin sama hampir semua banci-banci tua. Sampai emak yang di Paris benci sama aku. Sampai yang ada emak di Amerika juga benci sama aku. Sampai hampir semua emak-emak ayam yang di di Indonesia itu benci sama aku karena aku berteman sama dia gitu loh. Cuma kan aku kan tipe kalau orang yang ya udah kalau misalkan selagi tidak ada kesalahan, dia nggak bikin aku salah, aku mah berteman sama siapa aja, aku welcome aja gitu loh. Tapi akhirnya pas di saat poin-poin aku udah ketemu dan saat aku udah menjauh sama dia, mama ayam semuanya yang banci-banci di Indonesia tuh seneng lagi sama aku gitu loh, mau lagi berteman sama aku. Ditambah pas huru hara kayak gini, semuanya pasang badan untuk ngelindungin aku sama Thalia. Walaupun kita tidak meminta perlindungan ya, kita tidak pernah takut sama dia secuil pun tidak ada rasa takut sama dia ya, tidak pernah ada rasa takut. Tapi mereka dengan sukarela itu benar-benar yang untuk ngedukung kita gitu loh, untuk ngelawan si kakek cabul itu ya. Sampai aku nggak perlu sebut namanya juga, artis senior juga kan, sampai tadi teleponan lama gitu, nelpon aku gitu untuk support aku. Jadi sebenarnya udah males gitu. Jadi ini mungkin liveku mungkin untuk bahas dia. Aku minta setelah kamu baca, setelah kamu tonton, setelah kamu dengar, please stop drama sampah ini. Kita udah nggak mau sebenarnya ngeladenin kamu, tapi ya kita lihat saja. Kalau misalkan memang kamu tidak ada keinginan untuk berhenti, untuk stop dengan kehaluan kamu, untuk menghina kita, untuk memfitnah kita, ya terpaksa seluruh seluruh transpuan di Indonesia siap pasang badan dan turun semuanya. Maju terus. Jadi sebenarnya aku malas gitu karena nggak level, udah nggak berkelas gitu. Yang kayak begini tuh udah, aduh, aku tuh pengen fokus ngurusin bisnisku, ngurusin usahaku. Cuma ya gimana ya, ngelihat dia tuh jijik aja gitu, Karena udah kelewat batas. Dia benar-benar berasa mami itu, ayo ketemu rame-rame dengan Benar. perempuan. tidak ada manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu yang mampu membunuh teman sendiri, Benar. membunuh kehidupan teman sendiri, membunuh rezeki teman sendiri hanya untuk demi followers. Nah itulah kalian netizen coba nilai yang benar sebagai kamu ini, nilai yang benar mana manusia mana iblis. Ya udah. Kalau manusia tidak akan buat begitu.
Nah, kita bahas si D ya. Kita bahas si D. Jadi si D ini dari dulu tuh pengen kabur dari dia ya. Kita bahas si D. Si D itu pengen kabur dari dia itu udah lama banget, pengen pergi ya, pengen keluar. Jadi setiap D pacaran sama cewek ini, cewek itu, semua cewek si D ya, si D itu dikatain yang muka kotak lah, dikatain jelek lah, dikatain perek lah, dikatain lonte lah, macam-macam ya, seperti itu ya, dikatain. Sampai akhirnya aku saksi hidup si D itu sering banget namanya dilempar pakai sendal, ditonjok, ditendang sama dia. Cuman si D ini bukan tipe yang kayak si kucing ya, bukan tipe kayak si kucingnya dia. Jadi si D ini ngelawan kalau pas mereka berantem itu tonjok-tonjokan gitu loh. Si D ngelawan gitu, ditonjok, D tonjok juga, ditendang, D tendang juga. Tapi kalau si kucing enggak, kalau ditonjok, ditendang, nangis, diam kayak gini. Ya kayak gitu ya, tipikal, karena memang si D ini kan udah sukses dan udah bisa nyari uang sendiri, dan memang basicnya anak orang kaya, di orang tuanya dia di Jawa Timur itu emang orang kaya, orang punya gitu loh, di Tuban itu. Nah kalau si kucing ini kan memang basicnya nggak punya apa-apa gitu loh, orang susah, jadi mau nggak mau dia itu ngalah gitu loh. Ngalah karena apa namanya, dipukul, digebukin itu ya udah cuma bisa nangis dan nggak bisa ngelawan karena nggak punya power kan. Akhirnya pada sampai suatu saat itu si D kaburlah dari apartemen dia itu, apartemen gubuknya yang di Kalibata itu ya. Akhirnya si D itu pergi ke Bandung, pindah ke Bandung karena pacarnya juga orang Bandung. Akhirnya ketemu lah di mall. Yang ketemu di mall ketemu sama si D. Kita bahas yang ketemu di D. Nah akhirnya si D ini nggak mau lagi masuk di manajemennya. Terus dia minta posting. Kita masalah posting dulu. Minta posting yang event model ala-ala dia. Event model penipuan dia itu, yang orang-orang semua disuruh transfer, pendaftaran itu bayar. Sejak kapan ada event model pendaftaran kalau belum tentu masuk final itu harus bayar ya. Jadi disuruhnya semua peserta yang udah mengisi apa sih namanya itu, data formulir, mengisi formulir itu disuruh bayar 250.000 apa 350.000. Nah kan nanti kalau mau masuk final lagi itu, masuk final dan berangkat ke Jakarta itu disuruh bayar lagi sekian juta. Nah itu beda lagi. Kalau misalkan kalau kalian mau menang itu kalian harus bayar, misalkan kayak satu orang juara 1 10 juta, juara 2 misalkan 7 juta, juara 3 juara 5 juta, dan dengan janji itu bakal dijadiin artis sama dia. Tapi faktanya tidak ada dijadiin itu. Jadi benar-benar ditipu semua. Nah si Dedek disuruh lah posting. Nggak apa-apa ya, Dedek kan banyak kan. Ada Dedek yang komedian itu kan, macam-macam Dedek tuh. Jadi aku juga Dedek gitu kan. Jadi si D itu disuruh lah posting flyer event model penipuannya dia itu kan. The Demit aja ya kita bilang. Si The Demit itu disuruh lah posting flyer penipuan itu, event model penipuan. Nah jadi si The Demit ini nggak mau ya, si Dedek Lesti benar. Si Dedek Demit ini nggak mau posting. Kata Dedek Demit, katanya aku nggak bisa posting di feed katanya, karena kan aku kan udah masuk manajemen lain. Kalau mau masuk posting di feed itu harus katanya bayar sesuai dengan rate yang ada di manajemen. Dia bilang kayak gitu kan. Udah tuh akhirnya dia kesel, dia kepanasan, langsung dimaki-makinya, langsung dia update story, status semuanya dikata-katain lah si D itu, numpang hidup lah dan lain-lain lah. Akhirnya ditelepon lah orang tuanya si D itu di Tuban itu, ya, diteleponnya dikatain, lu bayar tuh, anak lu selama 6 tahun atau 7 tahun sih tinggal sama gue, dia bilang kayak gitu, lu bayar itu semuanya ganti rugi, dia tinggal sama gue hidupin, gue kasih makan, dia bilang kayak gitu. Jadi katanya, gue telepon katanya bapaknya D itu, langsung diam katanya, biarin aja bapak D-nya itu kan punya sakit jantung kan, bapaknya si The Demit itu kan punya sakit jantung, biarin aja katanya bapaknya mampus, dia bilang kayak gitu. Jadi dia tuh pengen ngarepin itu orang tuanya si D itu meninggal gitu loh, dengan teleponnya dia yang ngefitnah si D-nya itu. Akhirnya udah tuh si D kan udah kabur kan, akhirnya ketemu di mall Mak, kalau yang cerita ketemu di mall, ada kau kan yang di mall yang diteriakin dia sama Bowo lagi. Yang itu aja, kebahas yang itu aja yang diteriakin. Aku kan nggak ada di situ soalnya, jadi aku nggak bisa ngomong. Aku ada. Yang ketemu di mall. Jadi kita itu lagi pergi, aku, si kucing sama si kakek, si kakek aja lah ya, sama si kakek. Nah kita itu mau apa sih namanya, PO iPhone 12, iPhone terbaru. Nah aku itu sebelum kejadian itu kan, setelah sekarang itu baru aku tahu bahwa si kucing ini adalah
satu ada ikatan lah gitu ya, mau itu pun event mau apapun itu ada lah gitu. Nah jadi si D itu ada antri juga di boleh sebut merek nggak boleh kan? Dedemit. Enggak, Apa? bukan iPhone. pon-pon gitu boleh ya? Boleh. Di store pon-pon itu. Nah, si kucing ini melihat si D itu antri di situ. Seharusnya nih ya, kan dia tahu sifatnya si kakek itu seperti itu. Seharusnya diajak balik putar badan. Nah, ini malah dia bilang, "Kakek, itu tuh ada Dedemit." Ada si D." Langsung aku gini kan si kucing. bukan si D-nya kan. Udah kakek, aku langsung gini kan si D-nya. Begini kan, tapi si D itu karena merasa tidak bersalah, dia tetap berdiri di situ. Ada juga namanya si Bowo, siapa? Bowo. Boleh sebut ya? Boleh, nggak apa-apa. Kan Bowo kan banyak. Oh ya, boleh si Bowo. Nah, si Bowo ini terheran-heran mungkin. Nah, aku tidak tahu apapun bentuk. Aku tahu itu kan manajer sama ini kan, memang manajer sama artis kan. Nah, yang udah nggak mau bekerja sama, ada masalah seperti itu loh. Nah, terus dia kejar tuh, dia teriakin. Aku kan langsung malu kan gitu. Teriakin maling. Iya, aku malu. Bukan maling, pengen. Boleh, nggak boleh kan? Nggak boleh teriak sini kan? Teriak cantik aja. Hei, mau apa kamu di sini? Dengan begitu kan. Terus si aku gini kan sama si D. Pergi masuk gue. Ntar malu juga di sini. Jadi batuk gue. Nah, si D itu udah mulai mau menghindar tapi dikejar terus sama si kakek sampai ke bawah, sampai diteriakin, sampai kejar-kejaran di satu mall gitu loh. Nah, kejar-kejaran terus ada kayak apa sih namanya itu, batuk gue. Ya, air gue ini. Si dia nih satu-satuin. Ini nih yang tadi kau siram-siramin. Jadi si D itu ditolong sama si Bowo. Dibawa kabur, tarik. Itu D, kamu itu harus pertahankan si Bowo. Kenapa? Itulah teman sejatimu, teman terbaikmu. Kalau kalian yang penasaran Bowo siapa? Bowo Tok-Tok. Itu adalah teman sejatimu. Tahu kan Bowo Tok-Tok yang dulu yang viral? Nah, itulah temannya. Kalau nggak ada dia, kamu tidak akan selamat. Nah, kamu memang mau dikulitin di situ. Nah, terus dibawa lari dong sama si Bowo ini, si D ini kan. Terus dia kejar-kejar, mas aku ikut kerja juga. Terus kan ada kayak entah manajer entah apa di situ bilangnya ini masalah apa ya, dah tolong lu tahan dia nih. Aku tahan dong. Kenapa, biarin aja tuh, namanya aku kan urusan manajer biarkan urusan manajer sama artis gitu loh. Tapi mereka ini kejar-kejaran terus. Ya kami juga ininya dia, katanya itu manajernya dia, katanya dia. Nah, terus tetap aja dia teriak-teriak kejar-kejaran sampai datanglah security banyak. Akhirnya yang dapat pas udah bawa ke kantor. Bawa ke kantor malah dia yang playing victim. Gimana ada? Mana? Kalau aku kan namanya straight to the point. Panggil anaknya di sini biar selesai masalahnya. Aku dengan teriak begitu dong. Namanya aku nggak tahu apa-apa. Aku kira memang konteksnya seperti itu. Malah dia jangan teriak-teriak ya lah. Kok jangan teriak-teriak ya? Aku kan harus dikelirkan gitu loh. Dia malah bilang, iya pak, aku udah ngurusin itu anak. Marah kayak seakan-akan yang dijolimin, padahal dia mempermalukan orang gitu loh. Boleh tanya si D, dia tuh dipermalukan. Nah, dipermalukan banget di satu mall itu. Boleh sebut mall? Boleh. Di mall Kokas itu. Nah, seakan-akan dia itu kayak si D ini kayak nggak manusia banget, diteriakin, dikejar-kejar kayak kejar-kejaran itu. Nah, siku ini bukannya kalau aku sih misalnya lu kejar-kejarannya pasti ku peluk bawa aja langsung. Enggak, dia malah dibiarkannya. Dia kan senang si kucing itu. Nggak boleh seperti itu ya sayang. Si kucing kan emang nggak begitu tuh kelakuannya. Ingat, suatu saat apa yang kita buat itu akan kembali ke mulutnya aja lemes kan, sering kita bom kan. Nah, kita sering ngebom dia. Itu tuh si kucing sayang. tuh kalian boleh unfollow Masal. Itu si kucing itu kelakuan mulutnya itu lebih kayak bencong. Lemesnya benar-benar lemes banget. Iya, mulutnya tuh lemes. Sampai Mami Talia sering bilang dia kayak gini. Lu nih cocok jadi bencong, gak lama lagi paling lu dandan, kata Mami Talia. Iya. Mulutnya tuh kayak bencong, lemes banget. Kita bencong aja ya masih nggak selemes dia loh. Udah kan poinnya. Nah, itulah ya. Jadi jadi nanti kucing anjing pengen ketemu gua. Jadi ya udah. Itu aja poinnya. Kalau misalkan mereka masih koar-koar, kalian follow Talia. Nanti biar Talia yang koar-koar. Karena gue 1 minggu ke depan ini gue mau fokus ngurusin. Jangan gue. Kenapa bilang? Aku boleh nggak bilang?
Enggak cantik aja kan aku bilang ini cantik. Tetap aja aku di report Cantik, lu cantik. Ngomong tuh pakai senyum. Iya, jangan tadi ngomong kayak Iya itu ya pasti. Itu kan mempraktekkan dia. Ya nggak bisa, lu pasti di report. Langsung langsung di take down. Pelan-pelan aja. Oke. Jangan bawa kali Jadi perjalanan dulu. jadi kalian Oke, baiklah. Jangan bawa kali gangster Kuala Lumpur dulu. Jadi- Oh, ini di Jakarta loh. Jangan bawa kali kayak nembong di Kuala Lumpur. kau jangan bahas Kuala Lumpur. Yaudah, follow Talia, oke. Jadi kalian harus follow Mami Talia. Jadi kalau misalkan pihak sana masih kayak nyindir-nyindir kita lagi, biar Mami Talia yang hajar dulu. Karena aku mau libur dulu 1 minggu. Aku fokus karena mau grand opening klubku yang ada di Bali juga boleh mampir ke The Vesta Club di Jalan Dewi Sri. Jalan Dewi Sri. Nih, Jalan gimana Kak lagu Dovi? Jalan Seminyak Raya nomor 19. Dan kalian kalau misalkan mau dapat penghasilan lebih jutaan setiap hari, kalian langsung aja join jadi reseller di Bening Skincare, Bening Indonesia sama Dr. Oki atau sama Stasia, kalian boleh langsung DM. Dan buat kalian semua yang nonton aku nih ada berapa nih? 30.000. Please. Ya. Yang nonton aku 30.000. Please. Setelah kalian nonton aku live, report akun kakek, om dan kucing dan unfollow Masal ya. Report dan unfollow Masal. 30.000 dari yang nonton aku. Please report dan unfollow Masal, si kakek, si om dan si kucing. Ini berapa nambahin? Agar masalah ini selesai dan tidak kemana-mana lagi, tidak ada lagi drama di dalam. Dan dia tidak ada punya power Iya, lagi. tidak punya power lagi. Dan dia nggak bisa pamer-pamer. Ini kita sebenarnya bukan bukan untuk menjatuhkan orang, tapi untuk memberikan dampak jerak. Apa yang tidak ingin dilakukan orang terhadapmu, jangan lakukan juga terhadap siapapun. Tuh maksudnya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, stop di sini aja. Mari kita mulai ke hidup kita yang masing-masing lagi, dengan hal yang baru lagi, dengan masalah yang baru lagi, dengan cara hidup yang baru lagi. Mereka kan nggak punya teman, nggak punya keluarga, nggak punya kehidupan. Kalau kita kan punya keluarga, punya teman, punya kehidupan, punya pekerjaan. Nah, tapi kan hari Senin nanti aku akan ada meeting sama ketua se-Indonesia Waria. Ada 5. Jika kalian tidak stop juga, jangan salahkan kami kalau kami juga bertindak sesuai undang-undang yang ada, peraturan yang ada, dan Hukum waria lah. hukum rimba yang Hukum ada rimba nanti waria. tentunya. Hukum rimba waria kan harus Iya. begini nih. Begini. Kena Itu hukum rimba waria. karena dibilang ada kata-kata pepatah, di atas langit masih Masih ada langit. awan, ada awan. Hah? Di atas langit masih ada awan. Kalau kita pesawat kan langit ada awan kan? Di atas awan ada lagi kan? Enggak lah. Di atas langit ada awan, ada pesawat. Langit itu ya di atasnya awan. Awan itu di bawah Oh dulu. ya, ada awan, di atas awan ada Ini. langit, ada pesawat. Langit tidak perlu mengatakan dia tinggi dan laut tidak Tidak, perlu berkata dia dalam. Tapi kalau mau coba-coba dengan masih sikap kamu, dengan cara kamu yang seperti Nggak itu, asuk. silakan monggo, mari kita ikutin. Jadi kamu kan bilang saya punya duit, saya tidak takut sama waria manapun yang mau datang menyamperin. punya duit. Nah, kami akan bersatu. Mari kita lihat kekayaan siapa yang paling banyak ketika kami nanti bersatu. Karena kamu sendiri, kami seluruh waria Indonesia akan bersatu. Saya orang hutan di jalan. Kami Udah ya? udah Iya, itu udah deal semua. Jadi dari sini kami akan meeting. Nanti kami akan tinjau dari hari ini sampai 3 hari ke depannya. Jika masih terulang ada keluaran ini, berarti kalian lah yang memulai Ya, udah, lagi. berarti kita habis ini masuk lagi ya. Aku akan stop apapun yang bentuk keluaran di Ya udah. Abis, udah. Ya udah. Buat kalian juga para transgender yang cantik-cantik ya, jangan lupa bulan April itu sudah ada pembukaan untuk Miss Queen Indonesia 2021. Jadilah Queen berikutnya. Jadi bulan 8 itu final untuk Miss Queen Indonesia 2021 dan kita harus dukung Keisha Doll untuk Miss International Queen Indonesia 2021 dan alhamdulillah dari didikanku dan pilihanku tidak salah. Keisha Doll itu yang terbaik. Dia udah matang, persiapannya juga sudah 80% dan dia juga udah mau tayang filmnya yang film Rusia, jadi pemutaran serentak di seluruh bioskop Rusia ya.
Jadi itulah yang namanya go international ya, dikenal di dunia, gaib, alam barga semuanya dikenal ya, seperti itu. Jadi buat kalian semuanya, followerku tercinta, makasih udah nonton layar tancap Gaby Vesta dengan artis-artis pemenang Oscar, macam-macam lah ya pialanya ya. Ada Super Bowl. Jadi kita mau udahan dulu, kita mau nonton live-nya Bunda Korla. Itu kan Dan Gaby.